sensitif banget, tiba-tiba marah gitu. Terus pas dia lagi kaget gitu, aku kelempar dari atas kuda. Terus sudah kelempar, kaki aku masih nyantol di saddle-nya, Kak. Terus? Ketarik, Kak. Terus? Ketarik jauh. Hello everybody and welcome to Memes Tube and tamu Memes. Channel ini aku bajak ya guys. Sekarang hostnya bukan Naga lagi, hostnya Memesprameswari. Kayaknya lanjutin nih, Mes. Bagusan Memes soalnya. Kayaknya lebih laku kalau Memes jadi hostnya. Views-nya lebih banyak. Kenapa bisa begitu? Karena kalau Naga tuh bukan host sebenarnya, host magang. Aku juga host jadi-jadian kok guys. Halo semua, Naga di sini. Balik lagi di tamu Naga. Kali ini di sebelah udah ada Mbak cantik. Amin ya Allah, Mbak ya. Sinden, suaranya bagus. Amin. Terus sekarang juga jadi host juga di One Man Show. Iya. Selamat datang Kakak Memes. Aduh, terima kasih Kakak Naga. Thank you so much for having me here. Aku seneng banget, excited banget ketemu Kak Naga karena terakhir kali itu tahun lalu bulan Februari 2019 dan itu kita collab cover lagu Berharap Tak Berpisah. Setahun lebih ya? Setahun lebih. Ketemunya setahun sekali. Iya. Oh jadi gitu ketemunya kalau pas collab doang ya? Iya kan nggak enak soalnya. Memes tuh sibuk. Dia syutingnya banyak. Terus kita kayak ngobrol-ngobrol tuh cuman kalau lihat dari sosial media, ngeliat perkembangannya, sharing. Karena aku dekat sama manajemen Memes gitu kan, sama Mas Anton, Mbak Katika, terus ngomong Memes lagi bikin apa tuh sekarang? Gitu tiba-tiba Memes udah jadi host. Skor bola berapa tadi malam ya? Skor bola, iya. Tiba-tiba ya guys, aku tuh sebenarnya nyanyi tuh pop sama kayak kakak. Aku tuh nggak bisa nge-host, tapi emang aku suka ngomong. Sometimes I talk too much, but ya udahlah ya. Terus tiba-tiba mamaku punya teman di, boleh nggak sih disebutin nama TV-nya? Boleh dong, boleh. Kan bebas. Bebas ya. Mama punya teman di RTV. Terus itu bilang, kayaknya Mas cocok deh jadi host gitu. But I don't do hosting gitu, aku nggak bisa ngomong yang kayak dengan baik, public speaking dengan baik gitu. Jago banget. Gak tahu kak. Jago banget. Gak tahu kak, tapi mama aku tuh emang host. My mom was a host. Gitu. Sebelum akhirnya kerja di BUMN, mama aku tuh hosting di TVRI 12 tahun. Jadi, gitu. Iya, jadi mama aku kayak, kamu pasti bisa deh. Kalau mama bisa, kamu pasti bisa kayak gitu kayak. Nurun ke anaknya ya. Iya, terus tiba-tiba akhirnya ya udah ada casting dan masuk nge-host bola gitu. Makanya sekarang kalau ditanya tiap weekend tahu dong skor bola. Aduh, masih bingung juga aku masih harus lihat aplikasi dulu ya. Flash score. Aduh, udah ngobrol soal bola segala macam, baru dibilang tuh nanya Memes apa kabar? Karena host magang tuh gitu, Mes. ada prompternya. Memes apa kabar? Mas tuh kan marah nih, kamu aku bajak ini. Aduh, kok kita langsung udah ngobrol panjang lebar baru ngobrol. Apa sih? Ada Aduh. Apa kabar Mes? Ini kita harus ngikutin, harus kembali. Apa kabar Kak Naga? Oh iya, kita harus kembali ke prompter ya. Apa kabar Kak Naga? Harus, tadi udah ngalir ngidul sana sini, tetap harus balik lagi ke prompter. Apa kabar? Bener. Oh sehat, lagi di masa pandemi kayak gini wajib banget ya kita menjaga kesehatan teman-teman. Harus dong. Gitu. Jadi Memes nih sekarang lagi sibuk di acara Tukul Arwana One Man Show dan Sinden Ovj Java tahun 2017. Betul. Kalau Sinden Ovj Java waktu itu ya udah dulu ya, sebelum ketemu yang 2019 ya itu udah jauh banget, duluan. Udah lama banget. Ini host yang sebenarnya paling jago sebenarnya Memes, makanya tadi dibajak duluan sama Memes. Oh my god, aku masih harus banyak belajar. Ini udah dijawab tadi nih, kenapa nyemplung jadi host? Udah jawab. Kita tuh pemikirannya terlalu terdepan. Oh iya. Ya udah terlalu terdepan. Ngelewatin prompternya. Oke, baik. Terus Mes 2019 kan sempat rilis. Selain mungkin sekarang orang yang sebelumnya belum tahu Memes di tahun 2017 mungkin Sinden, terus sekarang lebih populer dengan jadi co-hostnya Mas Tukul, terus Sinden juga di situ kan banyak yang mungkin belum tahu kalau Memes tuh sebenarnya rilis single tahun 2019 judulnya Sampai Kapan. Betul itu gimana banget. sih Mes? Jadi awalnya ceritanya aku itu dulu banget punya vokal grup Kak. Di 2015. Di Surabaya apa di? Karena aku waktu itu masuk X Factor. Gitu di 2015 X Factor sebagai soloist, tapi terus dibentuk jadi sebuah vokal grup namanya Classy. Di situ aku punya single bareng-bareng. Berapa gitu orang kan. personil waktu itu? Berlima, cewek-cewek berlima. Tapi setelah
ya selesai karena mereka kan udah pada ada yang menikah, punya anak dan lain-lain, ya punya urusan masing-masing dan kita beda ditinggal kotanya beda-beda. Akhirnya ya udahlah, aku pengen punya ada satu karya yang sebagai penyanyi solo. Akhirnya bertemulah aku dengan Kak Tika dan Kak Anton, kemudian kita rilis single pertama kita yaitu Sampai Kapan di tahun 2019 gitu. Dan konsepnya emang seperti itu R&B gitu. Emang Memes tuh pengennya dikenal sebagai penyanyi R&B gitu nggak sih? Sebenarnya tuh aku lebih ke pop sih, but I really like the beat di R&B karena menurut aku tuh fun dan sesuai aja sama karakter aku, dan aku banyak sering dengerin lagu-lagu yang gitu. Tapi kemarin sempat rame-rame tuh aku lihat di Instagram apaan sih? Apa Sampai nih? kapan nih kok banyak banget kan? Itu gimana sih Mes? Baru berapa menit udah langsung bahas begini ya? Gak apa-apa kan, nyambung dengan lagunya. Karena aku ngikutin walaupun tuh kita jarang ketemu, tapi aku lihat oh Memes tuh lagi host, terus dia lagi dia tiba-tiba jadi host sepak bola, terus tiba-tiba rame Sampai Kapan gitu tuh. Kenapa Sampai Kapan? Kenapa Memes? Mohon maaf, ini kayaknya AC-nya mati ya. Panas tiba-tiba. Sampai Kapan kenapa? Panas. Aduh, jadi gini. Aduh, aku sebenarnya Katika boleh nggak sih ngomong ini? Boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh Gak apa-apa ya? sih kan, gak apa-apa kok. Ya? Gak apa-apa kok. Emang apa ada masalah dengan si pencipta lagu kah, atau si publishing kah, atau mungkin? Bapak kan udah tahu kan udah. Kan langsung nanya dari yang gitu langsung deh. nanya, Gitu. langsung nanya sama yang mengalami dong. Kan udah lihat video klarifikasi Kenapa kan? sih? Ya udah, mungkin aku jelasin singkat di sini ya. Jadi di akhir tahun 2018 itu udah direncanakan kalau emang mau rilis single di 2019 ya kan. Kita cari-cari songwriter tuh. Awalnya bingung mau bikin lagu sendiri apa mau cari songwriter ya. Tapi setelah aku pikir-pikir kalau bikin lagu sendiri kayaknya belum deh. Aku pengen belajar dulu gimana sih caranya writing a song gitu. Akhirnya setelah ada beberapa candidate paling cocok bertemulah dengan kakak Sampai Kapan itu. Oh, masih si komposernya. Ya. Bambi Nur. Dari situ terus aku dikasih banyak banget demo-demo lagu gitu kan. Dan dari semuanya yang aku paling cocok itu emang yang Sampai Kapan. Sampai Kapan. Jadi demo lagu tuh ada macam-macam Kak. Ada yang kayak cuman draft doang, ada yang udah dia tuh posisinya full song. arrangement gitu, udah jadi arrangementnya terus gitu. udah ada vokalnya juga, mengisi vokalnya. Nah, yang Sampai Kapan tuh udah full aransemen kayak gitu. Terus aku bilang, "Kak, aku mau banget dong yang Sampai Kapan ini" gitu. Dan aku udah suka banget sama aransemen musiknya, biar nggak ribet daripada bikin ulang, mendingan ya udah aku pakai aja aransemen musiknya, aku tinggal masukin vokal gitu. Oh, tapi musiknya persis sama yang versi Memes yang dirilis? Enggak. Nah, dia bilang, "Aku nggak punya materi aransemen musiknya." Dia bilang kayak gitu, "Nggak ada materinya, jadi kita harus bikin ulang nih, Mes," gitu. Oh gitu ya, masa kakak nggak ada kan songwriternya nggak punya gitu. Oh ya udahlah ya, iya karena lagunya udah dibikin bertahun-tahun yang lalu. Oke, kita aransemen ulang. Dan di situ aku ikut brainstorming juga. Oke, kayak gimana kalau gini masuk, oke apa yang harus ditambahin, gitu ya diubah gitu. kayak gitu-gitu. Kita maksudnya brainstorming bersama-sama. Aku ingat banget Kak. Apa? Perjuangannya. Kenapa? Nggak, soalnya kan aku kan asli orang Surabaya ya, dan aku tinggal di Jakarta tuh sendiri. Oh iya, oke. Iya, jadi aku tinggal di Jakarta sendiri. Jadi aku apa-apa kalau mau kemana-mana ya harus mandiri sendiri. Dan yang namanya ya kalau sama musisi kan namanya brainstorming nggak mungkin siang hari ya gitu. Pasti kan kita tuh dapat inspirasinya malam gitu. Apalagi kalau pagi sama siang udah ada aktivitas. So aku tuh inget banget perjuangannya di situ gitu bersama-sama. Terus kemudian sampai akhirnya jadilah lagunya, udah rilis ya kan, di April 2019 kita rilis. Terus memang di kontrak Sampai Kapan itu lagu ini berhak di recycle ulang oleh songwriternya itu. Songwriternya boleh kasih ke penyanyi lain buat dinyanyiin lagi gitu. Tapi nggak dikasih jangka waktu gitu. Misalnya Memes harus nyanyiin berapa tahun baru boleh dinyanyiin lagi sama penyanyi lain gitu. Tulisannya berapa tahun Kak? 1 apa 2 tahun? 2 tahun, oke. Iya, terus habis itu akhirnya tiba-tiba kemarin dia bilang lagunya di recycle ya gitu. Cuman aku nggak tahu sama siapa dan nggak tahu di recycle kapan juga seperti apa, nggak tahu. Pokoknya lagunya di recycle ya. Oh, cepet banget ya. Aku gitu kayak baru 1 tahun gue juga masih kayak promo-promo gitu, masih kayak tapi ya gimana gitu. Udah hak dia juga kan gitu sebagai bikinnya sebagai pencipta lagu. Ya udah akhirnya rilis akhirnya mereka rilis lah gitu bersama penyanyi barunya. Boleh nggak sih disebut namanya? Boleh. Ya, akhirnya dirilis lagi sama Ziva Magnolia gitu. Sampai Kapan. Nah, ternyata tiba-tiba
mungkin karena emang fansnya banyak kan lagunya naik juga ya kan. Oh, versi yang baru gitu. Iya, versi yang baru, versi Zivanya. Orang-orang jadi tahu versi aku juga. Walaupun tidak ya nggak disebut juga sih. Jadi orang-orang tuh banyak yang nggak tahu awalnya kalau itu yang nyanyiin aku sebenarnya di 2019. Terus orang-orang pada kok bisa sih Kak lagunya ini di cover apa di recycle? Aku bilang ini namanya di recycle. Aku bilang kayak gitu. Oh, akhirnya banyak yang nanya tuh jadinya di iya, pada bingung semua media, kan. Baru 1 tahun dinyanyiin gitu. Karena biasanya kalau orang nyanyiin lagu kan udah tahu penyanyi aslinya sebelumnya siapa gitu. Misalnya nyanyiin lagunya Unmatched, Cinta Luar Biasa, ya udah ya orang pasti tahu lagunya Unmatched juga kan. Kayak gitu. Cuman karena ini kan ya aku masih penyanyi baru juga ya. Jadi banyak yang belum tahu kalau yang sampai kapan tuh sebelumnya nyanyiin aku. Tapi akhirnya jadi konflik atau udah beres? Selesai? Nah, konfliknya adalah bukan di situ, guys. Gimana nih? Semakin menarik. Ini dia. Tadi kan baru latar belakang. Tiba-tiba ada fans-fansnya Ziva. Aku mau bilang makasih banyak buat Zivelas yang ngasih tahu ini. Bilang, kakak tuh juga nge-recycle loh. Ngomong kayak gitu. Oh gitu. Terus gue kaget kayak, hah? Kenapa gue nge-recycle? Oh jadi mereka cari tahu gitu lagu ini. Terus kan gue penyanyi pertamanya gitu kan. Oh sampai di cerita tadi Memes tuh masih baru tahu Memes pertama yang boleh gitu. Iya, aku nggak tahu awalnya. Terus habis itu tiba-tiba ini Kak, aku ada linknya. Terus gue dikasih link YouTube. Dan memang lebih duluan. Ada penyanyi aslinya dong. Penyanyi pertamanya yang nyanyiin lagu Sampai Kapan. Tahun 2017 apa 18? 2017 apa 16. Pokoknya beberapa tahun sebelum aku. Terus reaksi Memes waktu itu? Pas gue play link tersebut link YouTube tersebut. Ternyata lagu demo yang aku dengarkan Sampai Kapan itu adalah singlenya Kak Verzi Tasya. Dan suaranya persis itu, dan gitu, bukan demo gitu. Kenapa gue juga nggak tahu, kenapa kita semua juga nggak tahu? Dia nggak tahu. Siapa namanya yang nyanyi sebelumnya? Verzi Tasya. Tapi dia nggak komplain ke Memes kan? Setelah dia rame-rame nggak tahu juga kalau lagunya aku recycle. Oh gitu? Nggak tahu. Akhirnya aku DM dia karena because aku ngerasa bersalah banget kayak aku nyanyiin lagu orang nggak bilang walaupun emang tuh lagunya Kakak Bembinur ya, tapi kan ada penyanyi sebelumnya yang which is dia juga ngeluarin effort, uang dan energi semuanya untuk buat single itu gitu. Aku tuh pengen ngehargain aja sesama musisi. Ya kalau aku mau nyanyi lagu dia, aku berarti harus izin dong secara nggak langsung gitu ya. Terus akhirnya aku langsung DM dia kayak, Kak Verzi, I'm so sorry, aku nggak tahu kalau itu lagu kamu begini. Aku jelasin semuanya. Terus dia bilang, lah aku juga nggak tahu kalau lagunya di recycle sama kamu, jadi kita tuh nggak ada yang tahu. Sama nggak ada yang tahu. Ziva tahu nggak? Nggak tahu. Ziva juga nggak tahu kalau lagu itu sebelumnya udah pernah dibawain sama Memes. Zivanya sendiri nggak tahu awalnya. Dia bilang aku juga dia nggak tahu. Mungkin kan labelnya yang tahu ya, tapi oke. Ya biasanya penyanyi kan mungkin ini ada lagu buat lo nih, buat kamu nih bawain gitu. Dia nggak tahu lagu ini asal usulnya seperti apa gitu. Jadi ini banyak confusion. Jadi saat aku dikasih lagu ternyata tuh bukan lagu yang baru. Itu sih aku ngerasa apa ya? Apa sih Kak? Dibohongin gitu loh, kayak nggak transparan aja dia gitu. Ya tapi mungkin positifnya ya mudah-mudahan jadi berkah ya. Jadi berkahnya pada nyari lagu Sampai Kapan versi Memes. Alhamdulillah. Iya sih alhamdulillah langsung kayak. Terus mereka juga jadi cari tahu lagu Memes itu yang mana sih lagunya. Terus mudah-mudahan ngaruh ke yang kita cover ya. Iya ngaruh kok. Kan kalau orang habis lihat video cover yang lain juga. Malah kadang ada yang ngira aku tuh cover lagunya Ziva. Dikira cover semua gitu. Dikirain aku cover lagu dia. Aduh. Gitu. Jadi ceritanya di situ kurang transparan aja songwriternya. Clear tapi udah clear. Gitu. Sekarang udah clear tapi semua sekarang sama Baby. Udah clear sih. Clear semua ya. Dari video klarifikasi itu. Tapi masalah administrasi semuanya clear dong. No problem dong. Maksudnya? Gak ada masalah. Ya legal semuanya aman kan? Iya mau gimana lagi? Apa-apa ya? Iya. Diikhlaskan saja. Diikhlaskan saja. Udah kejadian lama kan aku juga tahunya tuh 1 tahun setelah rilis. I mean ya at least bilang lah dari awal gitu kan bisa dibicarain ulang. Tapi sempat ngobrol langsung nggak sama Mas Baby? Lewat telepon aja sih karena pandemi ini kan semua pada pisah-pisah ya kan, jauh-jauhan. Ya sudah clear lah. Itu ya. Jadi sekarang fokus nge-host nih ceritanya. Sebenarnya masih dinyanyi sih. Kan di one man show sendiri aku tuh as a Sinden sebenarnya daripada host. Nyanyi terus ada sedikit ngobrol-ngobrolnya di situ karena co-hostnya adalah Maria Vania. Oh bukan Memes, tapi kan awalnya Memes dulu. Jadi awalnya aku, jadi ada 2 gitu, aku as a Sindennya, dia co-hostnya dan host mainnya adalah Mas Tukul Arwana gitu. Lebih enak mana Mes? Jadi host atau jadi penyanyi?
Boleh nggak jawab? Boleh nggak jawab kan? Boleh. Kan cuma nanya enak mana. Enggak, kalau aku personally mungkin karena aku dari kecil sukanya musik ya. Jadi aku enjoy banget di nyanyi sebenarnya. Tapi semakin kesini kayak aku tuh orangnya I'm a person who loves to learn new things every single day. Okay. Dan kemudian aku bertemu dunia hosting ini, wah ternyata fun juga ya. Gitu loh, ternyata seru juga ya. Dan waktu aku belajar ternyata aku bisa adaptasi dengan cepat gitu. So I'm like, okay, I'm just gonna do it gitu. Dan menemukan sesuatu yang baru, yang seru lewat host itu. Terus ternyata tuh ini prompternya bilang, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Termasuk aku sebenarnya gitu. Ternyata Memes itu adalah finalis Gadis Sampul tahun 2012. Iya. Emang seneng ikut gitu, Mes? Emang seneng ikut kompetisi? Ini tuh lucu banget. Jadi ceritanya aku tuh sebenarnya nggak terlalu gimana gitu sama dunia entertainment. Kayak aku tuh banyak insecure sama diri aku sendiri. Aku sering ngerasa nggak percaya diri loh. Anyway, literally kayak gue bisa nggak ya? Tapi mama aku yang kayak support aku banget dan yang bisa ngarahin aku. Nah, ikut deh Gadis Sampul tahun 2012. Waktu itu aku masih SMA. Dan aku masih di Surabaya. Masih di SMA Negeri 2 Surabaya kelas 1 SMA. Kak, aku nggak tahu apa-apa dunia modeling, dunia begini. Oh, bukannya di sana memang udah seneng ikut model gitu terus baru ke Jakarta. Tapi kan ikut itu kan Gadis secara Sampul. nasional, Kak. Itu kan kompetisi besar gitu. Tapi udah pernah kan? Ada basicnya dong ikut. Ada. Tapi kan aku tahu bahwa kompetitorku adalah se-Indonesia jagat raya gitu. Dan aku cuman kayak anak dari Surabaya gitu. I don't know a lot of things gitu. Tapi mama bilang, udah pede aja kamu coba. Akhirnya aku coba, alhamdulillah masuk mewakili Surabaya dan alhamdulillah menjadi juara 2 atau runner up 1 dan juga juara favorit Gadis Sampul 2012. Apa sih Mes yang dari dulu kan Memes ikut modeling, terus ikut kompetisi nyanyi, terus sekarang jadi host, jadi Sinden. Sebenarnya kalau dalam bayangan Memes tuh sebenarnya ingin dikenal sebagai seorang apa gitu? Sebenarnya atau sebenarnya punya cita-cita apa sih Memes gitu? Iya. Sebenarnya itu adalah banyak orang yang nanya aku kayak gitu tau gak sih? Kayak aku pengennya jadi apa gitu. But actually I'm an entertainer gitu. Kayak I don't do just one thing. Dan alhamdulillah Allah kasih aku bisa lebih dari satu hal. So kenapa enggak gitu? Kalau aku bisa nyanyi, aku bisa nyediain, aku bisa nge-host, aku bisa acting, I'm just gonna do it all and do whatever I want gitu. Dan ini juga buat teman-teman yang di rumah ya. Kalau kalian emang bisa ngelakuin lebih dari satu hal, ya kenapa enggak gitu dicoba ya? gitu. Iya, gitu. So just do whatever it is gitu menurut aku. Kelihatan kan dari bahasa Inggrisnya yang jago, yang lancar banget. Amin. Memes ini lulusan sarjana manajemen dan Bachelor of Art in Business and Management di Northampton University, Inggris. Trisakti? Jadi ceritanya gini, Trisakti di juga? Trisakti, Iya. Gimana tuh ceritanya? Aku ambil S1 di Trisakti itu ada yang namanya double degree program. Jadi kelas internasionalnya bisa ambil 2 gelar sarjana atau 1 gelar, terserah kamu. Tapi aku ambil yang 2 gelar. Jadi aku ambil 3 tahun di Jakarta, Universitas Trisakti, kelas internasional, manajemen. Terus 1 tahunnya di last year-nya aku ambil di Northampton University di Inggris. Jurusannya Business and Management. Jadi gelarnya itu Bachelor of Arts dan Sarjana Manajemen gitu. Jadi 3 tahun di sini dulu gitu? Iya, jadi skripsinya 2 kali gitu. Itu gimana sih Mas, 3 tahun di sini terus langsung pindah ke sana? Karena mereka udah ada kerjasama, udah partner universitasnya. Jadi mata kuliah yang udah dijalanin di sini, terus tinggal yang di sana tinggal lanjutin atau langsung skripsi? Jadi di sana tinggal lanjutin beberapa mata kuliah plus sama skripsi juga. Jadi double gitu Kak. Pulang ke sini ngurusin skripsi yang di Indonesia, terus baru bisa lulus lagi. Tapi statusnya sama-sama sarjana. Sama-sama S1. S1 ya. Seru gak sih Mas kuliah di sana Mas? Seru banget. Ngeliat foto-fotonya di Instagram tuh kan seru banget kayak di film-film gitu kan sih? Seru banget. Kan aku tadi udah bilang I'm a person who loves to learn new things every single day. Dan aku tuh selalu suka ngelihat sesuatu hal yang berbeda dari Indonesia gitu. I love to see different things. Jadi pas aku kesana benar-benar 10 bulan aku maksimalin seneng-seneng dan ngerasain serunya jadi seorang pelajar di luar negeri. Di luar negeri. Dan jatuh cinta sama pria luar negeri juga kan? Langsung dibahas. Tidak, jangan. Udah bubar. Aduh. Itu
Mungkin 10 bulan di sana merubah selera kamu gitu kan. Enggak, tapi emang aku dari dulu tuh, dari kecil tuh suka kayak nonton film-film luar. Terus TV kabelku aja luar, aku selalu nontoninnya tuh channel luar negeri gitu. Jadi aku kebiasaan ngomong bahasa Inggris. Dan mamaku sama papaku suka ngebeliin buku-buku yang berbahasa Inggris dari aku kecil luar, gitu. Ya? Dari aku kecil. Terus jadi apa ya? Makanya cowoknya selera juga aja. Cowok juga harus orang luar ya Mes ya? Nggak harus. Kalau bisa. Aku tuh mau aku mau lokal mau luar sama aja Kak. Cowok itu sama aja semuanya, yang penting tuh chemistry di hati. Itu sih menurut aku. Dan kebetulan saat itu ya kebetulan satu chemistry aja. Tapi itu yang keberapa Mes? Hei. Aku cuma nanya. Cinta pertama. Udah. Cinta pertama. Cinta pertama? Iya. Belum ada yang kedua? belum ada yang kedua. Aduh. Doakan aja lah Kak. Iya, kan dapat yang terbaik. Karena aku tuh sebagai kakak yang baik tuh selalu mendoakan Memes dapat yang terbaik. Yang penting kan sampai pada saat melihat Memes, Memes lagi di sana di luar negeri jalan-jalan, terus aku doakan yang terbaik loh. Kenapa ketawa sih? Doakan yang terbaik. Karena aku inget banget, tau gak sih? Itu tuh abis collab sama kakak, aku langsung berangkat ke Jerman juga waktu itu kan 1 bulan di sana. Wah, bahagia banget. Si Mes, bahagia, wajahnya bahagia banget waktu itu. Even waktu aku ngedit vlog kita aja itu di atas pesawat Kak, literally aku waktu itu lagi di atas pesawat. Sambil ngedit ya? OTW ke Jerman itu sambil ngedit vlog kita. Iya, seru sih. Udah. Udah dong, untung dia nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nggak jodoh ya? Nggak ngerti kan ini, nggak ngerti. Iya. Karena belum jodoh aja sih. Iya benar. Belum jodoh. Ya, yang penting kan udah berusaha, tapi ya sudah. Emang bukan jalan. Kok matanya langsung sendu gitu? Ya sendu dong Kak. Saat itu aja, sekarang udah. Sekarang udah lagi. Melepaskan momen-momen itu ya, masa-masa itu ya. Berubah loh wajahnya langsung sendu gitu loh Memes. Sekarang udah bangkit lagi, harus dong. I have to be strong in order to move on. I have to love myself before I love somebody else. Terus Mes, aku tuh lihat beberapa kali di Instagram kamu tuh lagi berkuda. Iya. Emang hobi atau memang dari dulu seneng berkuda atau hobi baru? Itu hobi baru saat pandemi, lebih tepatnya. Aku diperkenalkan sama temanku equestrian, yaitu ya olahraga berkuda itu. Dulunya pas kecil papa aku suka ngajakin berkuda memang, tapi kita nggak pernah serius gitu. Sampai akhirnya sekarang belajar cara-caranya, teknik-tekniknya, dan sampai akhirnya aku bisa lari bareng sama kudaku. Susah nggak? Itu si gitaris ada band, agak rancu ya, nyebutin band. Ya dia kan berkuda juga tuh, Mas Masal tuh berkuda juga, cuman dia katanya gara-gara dia aktif berkuda, akhirnya sekarang dia cedera lutut gitu loh. Wah. Cedera lutut, akhirnya dia sekarang susah tuh, kasihan tuh kalau mau naik turun tangga jadi sakit. Oh, iya? Susah nggak sih berkuda gitu? Well, yang namanya tiap olahraga tuh pasti ada resikonya ya teman-teman. Tapi memang berkuda resikonya cukup tinggi, karena kan itu sama kita interaksi sama hewan dan kita nggak bisa ngatur dia gitu. Kita yang harus bisa building chemistry sama dia. Harus kenalan dulu gitu nggak? Iya, sama kudanya. Harus. Harus kan, bener kan? Iya, harus kayak building chemistry gitu. Misalnya kayak petting, ngelus sebelum akhirnya kita naik. Soalnya tiap kuda tuh beda, bisa aja kayak nggak mau nurut sama kita. Oh, gitu? Dan aku pernah jatuh dari kuda karena itu. Karena dia nggak mau gitu, dia nggak seneng sama orang yang naikin dia, itu ada tuh kuda kayak gitu. Atau yang nggak suka, dia nggak cocok sama si ini nih gitu, nggak cocok sama naga mau nih nggak suka nih gitu. Dia mau gak sih? Ada nggak sih kuda ya yang biasanya kalau kuda gitu? tunggang yang mau aja, cuman cara naiknya tuh bisa nggak enak gitu kalau nggak satu Ini chemistry. kayak dia terpaksa aja gitu. Dan aku pernah jatuh dari kuda gara-gara itu. Kayak aku mungkin belum kenal baik sama dia. Terus pertama kalinya naik kuda jantan, terus aku kelempar jatuh. Dia lagi kaget juga waktu itu, nggak tahu kaget kenapa. Kuda kan kayak gitu ya, kadang sensitif banget, tiba-tiba marah gitu. Terus pas dia lagi kaget gitu, aku kelempar dari atas kuda. Terus sudah kelempar, kaki aku masih nyantol di saddle-nya Kak. Terus? Ketarik Kak. Terus? Ketarik jauh. Susah nggak Mes menaklukkan kuda gitu? Kuda jantan gitu? Lumayan. Lebih susah mana sama menaklukkan? Karena aku masih awal-awal Okay. jangan. Lebih susah. Baru mau ngomong dan lebih susah mana dengan menaklukkan pria Internasional ya. Pria internasional lebih susah mana? Aduh, ya Tapi itu. kalau sekarang? Karena awal-awal bisa, aku masih belum bisa balance, belum bisa siaga kalau misalnya kudanya lagi kenapa-napa gitu. Sekarang udah bisa. Rutin? Masih rutin nggak? Masih lumayan lah aku. Latihannya di Gimana Depok sih, kalau jauh berkuda banget. gitu? Depok ya?
Harta Yasa Stables punyanya kakak Nabila Syakib. Itu datangnya gimana sih kalau mau latihan berkuda gitu kita datang ke tempat berkudanya, itu per jam kah atau gimana? 45 menit, 30 sampai 45 menit. 30 sampai 40 menit. Itu udah capek banget. Itu udah mukanya udah merah gitu, kayak capek banget. Orang kira kan kayaknya cuma duduk doang ya. Kapan-kapan cobain lah. Itu capek banget kak. Itu squat, kakak squat 45 menit. Iya kan, sepanjang kita itu kan squat terus kan. Iya. Itu kayak orang yang kalau orang yang suka nge-gym tapi dia skip leg day kayaknya boleh deh berkuda. Jadi seimbang banget. Lebih fleksibel. Kalau kakak orang yang nggak fleksibel nggak bisa sih. Kaku gitu ya, susah gitu. ya. Dia harus ngikutin kudanya gitu. Cerita pria internasional, cerita berkuda, cerita jadi host, dan sekarang katanya lagi dekat banget. Sama siapa? Sama siapa, Mes? Sama siapa? Enggak, ini pasti mancing. Ini pertanyaan mancing. Enggak lah. Aku tuh ngikutin. Jadi kebetulan memang follow Memes, terus follow ibunya juga gitu. Jadi ngelihat Memes tuh kalau kita lihat Instagram itu dekat banget sama ibunya sama mamanya. Yes. Sedekat apa sih Memes sama mama? Deket banget. Tapi at the same time, kadang kita kayak Tom and Jerry. Kayak kita we argued a lot, but at the same time we're very close. Mungkin karena sama-sama di dunia entertain juga, terus jadi kayak banyak yang nyambung. Tapi at the same time banyak banget yang clash gitu, arguing. Kadang-kadang kalau orang tua itu dia merasa punya pengalaman pada saat eranya dia, kemudian ya nggak salah sih pada saat kita ngadepin eranya kita tuh punya problem solvingnya kan beda kan. Walaupun mungkin masalahnya dia udah pernah ngerasain duluan. Itu ada nggak perdebatan kayak gitu sama mama? Banyak, coba tanya Kak udah pusing. Biasanya gimana tuh Mes? Itu pelajaran loh Mes, itu banyak dialami sama anak sekarang loh. Oh iya, sampai sekarang. Iya. Apalagi mamaku orangnya perfeksionis banget dan orangnya tegas gitu. Career woman abis, mamaku tuh strong woman banget. Jadi dia bisa ngarahin aku gitu loh. Cuman aku ini orangnya nggak suka diarahin. Kebalikannya, iya. Aku tuh orangnya I just wanna do things that I want. Kalau misalnya aku ngerasa di hatiku aku pengen ngelakuin. Tapi kalau nggak pengen ngelakuin aku biasanya kayak iya mah. Terus kayak bye. Gimana? Udah gitu aja. Cara ngadepinnya. Kalau di saat yang mama pengen banget Memes harus gini, tapi kamu lagi tetap ngikutin sih, aku tetap ngikutin ujung-ujungnya, cause I respect my mom and I love her, dan aku tahu mama ngomongnya itu ya juga buat yang terbaik untuk aku gitu, aku ngerti gitu. Iya sih, lebih ke situ aja sih, lebih banyak komunikasi gitu. Punya pengalaman seru nggak sama mama? Mungkin pas kecil, pas sekolah yang Memes masih ingat banget sampai sekarang. Karena aku tuh kayak deket banget soalnya ngeliat mamanya Memes tuh tiap hari tuh pasti postingnya Memes sampai salah. Ini mamanya Memes apa manajemennya Memes sih? Postingnya beneran. Karena lebih update dari ibunya tuh update-nya. Memes lagi main di sini, Memes lagi nge-host, Memes lagi host bola, Memes lagi di mana Sinden. Karena kan tiap hari aku tuh pasti teleponan sama mama, kayak aku chattingan sama mama terus kayak tiba-tiba mama bisa randomly, kamu lagi di mana nak? Kayak gitu, lagi di mana? Lagi ngapain nak? Kayak gitu. Ada jadi pengalaman yang yang masih diinget nggak? Yang dulu, yang paling seru, mungkin yang paling berkesan, yang paling Memes ingat banget zaman kuliah, zaman sekolah atau zaman Memes kuliah. Pas kuliah ke luar negeri, jauh kan berapa lama tuh nggak ketemu sama mama? Hampir 1 tahun nggak ketemu sama mama. Iya. Oh iya, kalau ngomongin tentang yang kuliah ya, kan udah 1 tahun waktu itu nggak ketemu sama mama. Terus aku menggendut banget kan, Kak, aku naik 8 kilo waktu itu. Terus mau ketemu mama, aku tuh kasih surprise, bawa bunga, terus bikin cover. Mama datang dari Surabaya ke London, terbang sendiri Kak. Kamu jemput tuh terbang ceritanya. Sendiri, aku tuh udah takut banget. Mama aku kan bahasa Inggrisnya juga kadang masih gitu kan. Ya kayak aku lah ya. Takut mama nyasar gitu kan, soalnya benar-benar sendiri. Biasanya aku yang sendiri nggak apa-apa gitu kalau misalnya ada mama. Misalnya kita mau ke Jerman, ke Paris, aku sama mama selalu berdua gitu, ada yang nemenin. Tapi for the very first time mama aku mau datang jauh-jauh dari Surabaya ke London buat datang ke graduation aku sendiri. Terus kamu jemput dong? Terus aku jemput kan, terus aku bawa bunga, terus aku bikin cover buat mama, kayak gitu, terus kayak pengen nangis gitu. Bikin cover terus? Gitu, terus kayak, ya mama aku tuh selalu berusaha yang terbaik buat aku, memberikan cintanya, tenaganya, waktunya buat aku, kadang lebih dari
daripada buat dia sendiri. Balik pas jemput dong Mes, itu jemputnya di mana waktu itu, di bandara? Iya, di Heathrow Airport. Bawa bunga, aku terus bawa kamu bunga. bawa semuanya naik 8 kilo. Mama masih kenal nggak? Masih datang-datang aku kira, iya datang-datang aku kira kan mamaku kayak, I miss you, I love you, kamu kayak gini. Kok kamu gede sih tangannya? Hal pertama yang dibilang, bukan pakai bahasa Jawa, cek lemunin tangan kayak gitu. Mama udah susah-susah bawa bunga gue. Itu sih yang aku ingat banget, dan aku tuh udah deg-degan kayak aduh mama nyampe nggak ya, kayak di gate mana ngerti nggak ya mama aku iya, gitu. bukan pengorbanan sih, maksudnya perjuangan seorang ibu tuh gitu ya, maksudnya mungkin dia takut pasti Mes, mungkin dia takut untuk terbang sendirian, terus dia bakal ketemu, dia juga bahasa Inggrisnya mungkin nggak terlalu lancar di sana gimana, tapi demi ketemu seorang anak tetap dia jalan. Berjuang buat aku. Ibu. Demi datang ke graduation yang 1 hari doang waktu itu. Ibu tuh luar biasa sih. Makasih Mama, I love you. Tante, thank you for makasih everything ya. that you've done for me. Terima kasih. Hai, mamaku. Mama mertua juga. Oke, semua mama di luar sana deh. Iya, luar biasa perjuangan seorang ibu, apalagi single parent. Karena mamaku single parent kan. Udah 12 tahun single parent. Perjuangan luar biasa ya. Iya. Ada nggak sih Mas yang belum kesampaian, yang belum Memes kasih buat mama? Itu nggak mau dibaca selanjutnya. Selain cucu. Gak enak kan mau nanya gitu. Tapi kan biasa kan, ibu tuh biasanya gitu kan, maksudnya kayak apa nih gitu. Kenapa? Ada nggak nanya-nanya itu gitu? hal yang udah sering dibahas juga sih sama mama, kayak nah kamu tahun depan udah 25 loh. I know, I can count my years. Tapi ya kalau aku sih yang belum kesampaian adalah banyak banget kan. Sama mama. Sama mama, karena yang mama lakuin ke aku tuh udah luar biasa, nggak bisa apa ya? Ya akan terbalaskan apapun nggak akan yang terbalaskan gitu, banyak banget. Mama aja sampai sekarang kayak masih kepikiran sama aku yang tinggal di Jakarta sendiri kayak gitu. Dan padahal sebenarnya aku kayak nyantai aja ya, kayak Mama, I live alone, ya udahlah ya gue kerja. Tapi ya namanya orang tua kan masih kepikiran gitu kan ya, aku di sini sendiri, terus kita di dunia entertain juga kayak gitu. Tapi tiap hari komunikasi kan? Tiap hari komunikasi. Selalu. Tapi mama tuh stay di Surabaya, kamu tuh masih ada adik ya? Aku punya kakak 2, aku anak terakhir. terakhir. Kakak ya, kamu bungsu kan? Iya, kakak pertama aku tinggal sama mamaku, punya ponakan 3. Oh, aku punya ponakan 3, udah punya dia anaknya ponakan 3. 3. Ya. Kakakku yang kedua kuliah di Jerman, ambil perfilman. Terus aku di sini di Jakarta. Makanya mama juga senang main sama cucu juga berarti. Betul. Karena udah punya cucu makanya dia nggak terlalu nge-push. Oh masih kok, jangan sedih. Masih kok. Tetap. Karena anaknya kan cowok semua. Yang cewek kan aku. Cewek belum. Iya, cewek kan. Oke. Kata prompter loh ini, Mes. Kalau Kanaga sih sebenarnya nggak nanya kayak gini. Sekalian mewakili pria-pria di luar sana yang bertanya-tanya. Apa tuh? Selain yang di Jerman kemarin yang udah putus, kalau boleh dibilang putus. Memes sekarang udah punya kekasih belum? Wih, punya kekasih loh. Punya kekasih. Aduh. Sekarang ya? Aku belum kepikiran sih, Kak. Mamaku udah kayak wanti-wanti gitu kan, kayak kamu tahun depan 225 mana, carilah jodoh yang begini orang Jawa kan bibit bebet bobot harus sebenarnya kayak gitu kan. Cuman aku kayak yang masih seru aja di dunia entertainment ini, kayak I'm just getting started in here. Dan menurut aku jodoh dan my love life bakalan ngikutin sih. Karena aku sekarang kayak dulu aku bucin banget kan. Terus aku kayak I know. Dulu aku bucin banget dan apa-apa kayak aku harus bisa begini kita we can do this bla bla bla. Sekarang aku kayak yang ya udah pasrah aja sama Allah kasih yang terbaik buat aku yakin itu gitu. Fokus sama kegiatan aku, nyenengin mama, nyenengin keluarga, nyenengin diri aku sendiri, udah gitu aja. Sometimes langsung fokus nih. Iya, terkadang kalau kita ya mencintai sesuatu terus Allah ambil tuh kayak Allah ngingetin masih ada Allah loh di sini gitu. Kamu jangan terlalu too obsessed to something kayak gitu. Masih ada sisi lain harus dilihat gitu ya, kan. Ya, true. Deep talk ya. Selain yang deep talk ya. Gak bermaksud loh, Mes. Iya, ini ditanya lagi loh.
laki-laki idaman Memes yang seperti apa sih? Aduh, kenapa sih ini ngomongin laki-laki? Interviewernya kan perempuan ya. Yang di interview perempuan, kenapa kita ngomongin laki-laki? Karena mewakili Mes. Ini mewakili karena kan aku lihat di luar sana Memes temanku tuh banyak yang ngefans sama Memes gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Wah, Memes tuh cantik ya, Memes tuh seru banget. Ini nggak beres kan? Enggak, serius. Kalau aku kan ya aku senang berteman dengan banyak orang gitu. Terus kemarin kita punya kesempatan buat kolaborasi bareng, bikin kayak cover lagu kemarin. Nah sejak cover tuh banyak yang nanya-nanyain Memes gitu. Wow, cuma pada saat itu kan Memes udah lagi apa tuh? Lagi itulah gitu loh. Sekarang kan lagi single nih, makanya ada yang nanya sebenarnya tipe Memes tuh yang kayak apa sih? Gitu. Dulu aku orangnya mintanya macem-macem ya. Jujur banget Kak, dulu aku orangnya mintanya macem-macem. Sekarang aku kayak lebih ke orangnya harus baik, terus satu chemistry aja sih, obrolannya nyambung, terus yang mau bertanggung jawab, lebih ke situ aja sih Kak, nggak minta yang aneh-aneh sekarang. Udah cukup, Di dalam nih. Terima kasih. Itu sih. Lebih seneng diputusin atau mutusin? Wah, aku nggak gitu sih. Aku tuh mungkin karena ya beda ya, kalau sama orang luar negeri kita tuh nggak ada kata-kata tanggal jadian, putus, gitu. itu nggak ada kayak gitu. Terus it's all about commitment and relationship gitu. Kalau udah selesai we wanna do gitu. this or not kayak gitu. Kalau enggak ya udah enggak, kita selesai udah gitu aja. Langsung diomongin kayak gitu. Emang dari dulu tuh semua cowoknya orang luar negeri semua, Mes? Kan nggak ada. Atau cuma baru itu aja, baru dia aja. Dia tuh cinta pertama, tapi sebelumnya deketnya tuh emang ya sama orang luar. Itu jadi kayak kebetulan nyambungnya tuh sama bule-bule. Makanya kayak sekarang kan ya aku lebih ke realistis aja ya, masa pandemi kayak gini susah juga kan. Jadi kalau mau deket ya pasti ya orang Indonesia juga baik-baik semua. Cuman emang cara PDKT-nya kayak aku harus adaptasi ulang lagi. Tuh kayak gitu tuh, yang mau PDKT sama Memes nanti dicek aja. Apanya tuh? Oke, dicek ya. Nonton ini full, kamu tahu tuh gimana caranya buat deketin Memes. Balik ke karya Mes, kapan mau bikin single baru? Udah mulai belum? Ngumpulin demo atau? Sekarang masih cari-cari materi sih Kak, dan nungguin waktu yang pas. Kenapa? Karena sekarang lagi sibuk banget di one man show sama host bola dulu. Masih ada waktu nggak sih buat ngurusin kayak bikin demo gitu, Mes? Harus sih Kak, harus ada waktunya. I have to make time for it gitu, karena kan kalau bisa ya jangan berhenti di satu karya aja gitu. Dan tetap gitu pengen yang R&B-an gitu atau mau explore? Aku pengennya sih satu color ya, misalnya nanti kalau udah ada album pengennya emang genrenya seperti itu, jadi nggak loncat-loncat, sesuai sama karakter aku aja gitu. Tetap pengen Memes orang penyanyi R&B gitu ya? Pop R&B. Nggak terlalu R&B ya, pop R&B gitu. Yaudah kita jawab pertanyaan yang dari Instagram dulu nih. Sebenarnya pertanyaannya sama nih, udah ditanyain tadi nih. Apa tuh? Ini ada Wulan Aulu tuh nanya kapan duet bareng lagi Bang? Kapan kita duet bareng lagi? Ayo, bikin lagi banget tau yang kemarin. Tapi yang official gitu. Iya boleh banget. Bukan yang cover. Boleh banget. boleh Boleh banget. Boleh kan Katika? Kita bikin yang official dong, jangan yang cover. Bersama. Boleh. Terus ada yang nanya, oh ini yang tadi nih Mes sebenarnya tapi nggak apa, dari Belan, Kak Memes, sedih nggak pas tahu kalau lagu Sampai Kapan itu ada banyak versi katanya. Tadi belum dijawab sih sedih atau enggaknya. Iya, lebih ke kaget aja sih. Kalau misalnya sedih kayak ya itu kan lagunya dia, dan aku memang ya seorang penyanyi gitu. Penyanyinya aja itu kan lagunya, tetap songwriternya sih Baby Nur. Cuman pas taunya itu ya kecewa sih, shock aja. Oke, sekarang dibalik deh, Memes jadi hostnya. Kita jawab. Kenapa gitu? Aduh. Oh my god. Memes seru banget sih ngobrolnya. Iya asik ya. Karena kita tuh udah kenal kan, jadi tuh ngobrolnya tuh nyambung. Dan emang kita orangnya nyambung sih, jadi kalau Iya, makanya tunggu ya. Pokoknya mudah-mudahan kita punya momen buat ngerjain lagu bareng. Yes, for sure. Memes X Naga. Iya. Asik. Memes X Naga. Beneran lo ya Kak? Serius? Jangan peres ya, nggak ngomong doang ya. Serius ya. Serius. It's gonna be so much fun. Kalau ada Katika lo udah kayak gini, udah lampu hijau. Udah lampu hijau. Bener ya, kita cari lagunya ya? Iya. Michelle. Ntar kita cari lagunya yang seru yang bisa kolaborasi bareng. Kayaknya Kenapa? Tetap.
Direkturnya pria langga. Direktur pria langga ya, tetap. Di sini ada direktur. Nih, direktur kita semua nih. Jago semua. Thank you Memes. Aduh, ada yang udah terima sampein kasih nggak? banyak. Buat yang udah support Memes, yang udah dukung Memes. Oke. Aku mau bilang terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah selalu percaya sama aku, udah support aku dari aku bukan siapa-siapa sampai sekarang, dan I hope one day I can be more. Amin, gitu. amin. Bisa lebih baik lagi. Dan aku juga mau terima kasih banyak buat Kak Naga. Terima kasih buat Sinaga. Karena aku inget banget dulu waktu aku awal-awal ada YouTube juga kan, itu masih awal-awal ada YouTube, terus kayak cari collab partner gitu, bingung banget sama siapa ya. Dan Kak Naga ini kan udah penyanyi yang besar ya di industri musik Indonesia. Besar berat badannya. Dan aku pada tuh saat masih, itu, aku tuh bukan siapa-siapa guys, aku tuh masih penyanyi yang baru. Waktu itu aku kaget banget Kak Naga benar-benar mau collab sama aku, pure tulus banget, gak peres juga. Iya beneran, aku kaget loh kayak Kak Naga mau beneran ketika iya Kak Naga Lila. Wow, aku kayak kaget banget gitu. Iya. Terus ya udah, aku terima kasih banyak buat Kak Naga. Thank you, Memes juga thank you ya, udah mampir ke sini. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa. Ya Allah. Udah mampir ke Tamu Naga. Ya. Biar tunggu mudah-mudahan jadi kolaborasinya kita. Ya amin. Tunggu ya guys, tunggu ya guys. Sukses buat Memes, apapun yang dikerjain. Sukses juga Kak Naga. Buat karirnya, good luck, Amin, sukses amin. terus. Sukses Amin. juga Kak Naga. Sukses selalu. Thank you semuanya, thank you udah nonton Tamu Naga. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen di bawah. Sampai ketemu di Tamu Naga berikutnya. Yay, bye everybody, stay safe and healthy. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan Kau anugerah terindah yang terjadi di hidupku.